barusan aku dapat request. Bentar. Aku barusan dapat request dari Mas Bing. Katanya dia bosen sama video-video kemarin karena aku cuma duduk doang terus menerangkan. Jadi ini agak beda, aku mau masak sekarang. Aku lagi pengen banget mie ayam. Tapi aku nggak mau mie-nya dari mie sasetan itu, mie yang kering biasa. Tapi aku bener-bener pengen mie ayam yang kayak di pinggir jalan yang mie-nya itu masih fresh. Jadi sekarang aku mau bikin mie yang fresh. Lalu sambil aku cerita dari video yang kemarin kan aku mau menerangkan mau cerita dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk menikah di Jerman. Tapi sekali lagi di Jerman itu kan sistemnya jadi nggak, kalau yang aku sebutkan ini belum tentu berlaku di kota yang lainnya juga atau di negara bagian yang lainnya. Jadi aku cuma bisa menyampaikan sama pengalamanku yang dari kotaku di Bielefeld atau di negara bagian North Rhine-Westphalia. Jadi sambil mulai dulu ya. Aku mulai. Jadi aku biasanya masak itu kira-kira, aku nggak punya ukuran, aku nggak punya timbangan. Tapi ini 200 gram lah, 200 gram tepung biasa, tepung terserah kalian. Kalau di Indonesia yang paling baik kata ibuku tepung cakra, karena dulu aku, oh iya BTW ini mie pertama dalam hidupku yang aku buat, karena dulu aku cuma lihat doang kalau ibuku lagi bikin mie gitu, mie yang bikin sendiri. Tahu kan mie yang bikin sendiri yang bukan beli di pasar. Jadi ini kira-kira semua deh 200 gram tepung sama tepung tapioka. Buset deh, tepung tapioka. Ini resepnya dari ibu aku ya. Kalau yang dari YouTube mungkin yang lain aku nggak tahu. Sama garam. Garam ini bahasa Jermannya Salz. Mit Gefühl aja, sesuai selera. Sama telur. Udah itu aja. Sama aku butuh spatula. Jadi sambil mulai ini aku sambil cerita. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. So. Yuk mulai. Jadi aku mau cerita pengalamanku mengurus dokumen selama menikah kemarin. Bentar, mungkin aku giniin lagi ya, biar kalian tahu kalau ada yang ngomong. Jadi aku itu, bentar, oh buset. Jadi aku itu sebelum menikah, aku pergi ke kantor, ya kantor catatan sipil lah mungkin kalau di Indonesia ya. Aku pergi ke kantor catatan sipil sama suamiku, terus menanyakan. Ini nggak harus sih, tapi lebih baik kalian sebelum kalian menikah, kalian ke kantor urus Standesamt namanya. Kalian lebih baik ke Standesamt nanya gimana, kalian butuh apa aja sih, daripada kata temenku aku butuh ini. Tapi yang lebih akurat kalian bisa langsung ke Standesamt, nanya Standesamt. Lalu dari Standesamt kita kayak di beratung gitu, di beratung apa ya bahasa Indonesia nya ya, kayak dikasih saran lah, ini loh yang kita butuhkan. Dan yang aku butuhkan itu 4 hal. Yang satu paspor,
paspor. Bentar, aku ada nih. Also, gültige Reisepass und gültige Aufenthaltserlaubnis. Jadi aku butuh paspor yang masih berlaku sama visa yang masih berlaku. Sama originale Geburtsurkunde. Itu Übersetzung. Originale Geburtsurkunde, akta kelahiran yang asli. Akta kelahiran yang asli yang diregistrasi oleh pencatatan sipil lalu diterjemahkan dalam bahasa Jerman. Jadi kalau kalian mau registrasikan, ini masalahku yang paling besar kemarin waktu mengurus dokumen sampai aku harus pulang. Jadi akta kelahiranku itu salah tulis. Namaku kan Rusi dan di akta kelahiranku itu nama ada Risi, tulisannya RISI bukan RUSI. Dan itu kita sama sekali nggak tahu, dan kita baru tahu, pokok intinya kita baru tahu, kalau keluargaku baru tahu dan aku sendiri juga baru tahu kalau tulisan di akta kelahiran itu salah. Karena sebelumnya akta kelahiranku itu ada yang kayak dikoreksi gitu. Kalau dari depan ya ini tulisannya Rusi, tapi kalau dibalik terus ada di terawang gitu tulisannya Risi. Jadi itu yang dipermasalahkan, dan aku nggak dapet stempel legalisasi dari catatan sipil karena dianggap itu dokumen yang cacat. Jadi aku harus kemarin buat lagi akta kelahiran yang baru. Bukan akta kelahiran yang baru, namanya itu membenarkan nama ya. Jadi aku ganti nama lah, itu intinya. Aku harus ngurus itu di pengadilan negeri setempat. Aku harus datang secara personal, aku sendiri, bukan orang tua, bukan siapapun, aku sendiri. Karena itu atas namaku, aku harus datang sendiri. Aku harus bikin appointment, aku harus bikin surat acara ya namanya. Pokoknya aku harus, itu prosesnya sampai aku ke pengadilan itu amat sangat rumit. Aku harus bikin surat dari rumah sakit di mana dulu aku dilahirkan. Lalu aku harus punya saksi siapa dulu yang menyaksikan aku lahir selain orang tua. Jadi aku tuh bawa budeku, bawa ibunya kakakku yang dulu mendampingi aku waktu ibuku melahirkan aku. Itu rumit banget, tapi intinya sampai aku kemarin ekstra harus pulang ke Indonesia untuk datang ke pengadilan itu. Pokoknya singkat cerita lah, itu sangat menguras kesabaran dan menguras waktu, tapi nggak menguras uang karena aku nggak pakai jalan belakang. Dan ya karena aku takut juga sih, aku nggak pakai jalan belakang karena itu kan surat untuk aku menikah. Ya masa aku takut aja pernikahanku tidak barokah karena aku KKN. Pokoknya intinya surat akhirnya surat itu akhirnya jadi akta kelahiran dengan proses yang amat sangat panjang, ada kali 7 bulan atau 8 bulan ngurus itu. Setelah itu akta itu harus dilegalisasi sama catatan negeri sipil setempat. Lalu setelah itu di akte kelahiranku itu harus ada stempel dari Kemenkumham ya, Kemenkumham sama Botschaft sama kedutaan negeri Jerman, kedutaan Jerman di Jakarta. Jadi aku harus dapat pengadilan negeri di Jakarta, Kemenkumham sama kedutaan besar di Jerman. Jadi di akta kelahiranku ada 3 stempel itu di belakangnya. Setelah itu, setelah proses itu semua, akta kelahiran itu harus diterjemahkan di Jerman karena di sini tertulis harus diterjemahkan di Jerman bukan di Indonesia. Jadi
penerjemah tersumpah yang tercatat di North Rhine-Westphalia. Waktu itu di Düsseldorf aku menerjemahkan itu. Ya itu yang paling rumit, amat sangat rumit. Tapi mungkin kalau kalian nggak ada masalah sama akta kelahiran, mungkin itu yang nggak serumit itu. Yang agak rumit ya dapat stempel dari Kemenkumham, Kementerian Agama, sama Deutsche Botschaft, kedutaan besar Jerman yang ada di Jakarta. Lalu setelah itu aku sambil nyontek ya, Familienbescheinigung. Familienbescheinigung ini keterangan statusmu, apakah kamu masih single atau sudah janda cerai, janda mati kalau nggak salah ya, ada status itu, aku nggak tahu. Jadi Familienbescheinigung ini bisa diurus di Indonesia sama di Jerman. Kalau kalian yang nggak ada domisili di Jerman, otomatis kalian harus ngurus itu di Indonesia, dan aku nggak tahu itu gimana caranya karena aku ngurusnya di KJRI di Jerman. Karena aku ada alasan, aku berdomisili di sini dan nggak bisa ngurus surat itu karena surat itu harus personal. Untuk mendapatkan surat itu, untuk kalian yang sudah ada di Jerman, untuk mengurus surat itu kalian ke KBRI atau ke KJRI dengan membawa surat dari, kalian harus ke notar dulu. Notar itu pengacara atau ya notaris, maaf. Kalian harus ke notaris dan kalian harus bersaksi di notaris itu. Kalian harus bayar 35 euro. Itu untuk suratnya. Kalian harus bersaksi di notaris itu menyatakan jika kalian itu masih single atau sudah menikah. Kalau sudah menikah dan cerai, kalian harus punya surat cerai dari Indonesia. Kalian harus bersaksi di notaris itu. Kalau aku masih single ya, aku bersaksi kalau apa yang tertera di KTP ku, waktu itu aku bawa KTP sama sama paspor. Aku bawa paspor sama KTP, kan di KTP tertera tuh kalau aku belum menikah. Jadi aku bersaksi kalau apa keterangan di KTP ini, aku berani bersumpah kalau ini benar gitu. Jadi aku nggak bohong lah intinya. Kalau bohong aku bisa dipenjara atau dapat strafe, dapat hukuman. Itu. Lalu yang terakhir Einkommennachweis. Jadi kalian harus melampirkan slip gaji juga. Itu doang, cuma 4. Kelihatannya sih itu doang. Astaga, tapi ribetnya kemarin waktu ngurus ini. Ya, das war's, oder? Itu aja. Oh iya, kalian kalau mau ke KJRI di sini itu kerjanya cepet banget. Jadi aku Familienbescheinigung itu aku harus download formulir dari kedutaan Jerman. Di situ ada ya kalian bisa lihat di internet, di websitenya ada, kalian mau apa, terus ada formulir di situ. Di formulir itu kalian harus melampirkan foto dua lembar. Lalu formulir itu pemohonan surat, karena bukan itu minta surat Familienstand itu. Familienstand ya kalau aku masih single. Lalu surat dari notar, surat dari notaris, sama apa ya waktu itu. Pokoknya di situ banyak dia di website itu tertulis semua kalian harus melampirkan apa, dan kalian harus juga melampirkan amplop karena itu nanti dikirim ke kita. Jadi aku kirim itu lewat pos, aku nggak perlu ke Frankfurt atau ke Berlin. Ya pokoknya aku nggak harus personal ke KBRI, tapi aku bisa ngurus itu lewat surat. Dan di surat itu aku selipkan amplop dan juga udah ada perangkonya. Jadi biar orang KJRI nanti kalau surat itu sudah selesai bisa dikirim ke rumah. Itu doang.
agak ribet sih mungkin, karena banyak sekali orang yang menikah di sini lebih memilih ke Denmark, karena di Denmark syaratnya cuma paspor doang. Tapi setelah banyak orang yang datang ke Denmark, pemerintah Denmark menanyakan dong, ini kok tiba-tiba banyak orang yang nikah dari Jerman dan nikah sama orang yang berkewarganegaraan lain. Makanya di Denmark itu lama-kelamaan sekarang juga dipersulit, karena mereka udah tahu nih permainan kita. Oh, biar nggak ribet, ke Denmark aja deh gitu. Jadi ya makanya ternyata kalau di Denmark sama di Jerman sama-sama ribet, ya udah aku ngurusnya di Jerman aja. Karena pertimbangan kita waktu itu biar keluarga suamiku juga ada gitu di acara itu. Kemarin kalau aku boleh cerita, kemarin acaranya alhamdulillah berjalan amat sangat lancar, dan acara itu berjalan benar-benar 1 minggu sebelum lockdown di Jerman. Setengah lockdown lagi. Ini kan semua restoran, hotel, kantor pemerintah nggak tutup sih, tapi sekolah, TK itu kan udah tutup kan di sini. Jadi aku itu menikah bener-bener seminggu sebelum semua virus ini menyebar. Jadi aku itu masih amat sangat beruntung. Jadi aku nikah hari Jumat tanggal 3 Maret 2010. Perasaanku waktu itu gila ya, deg-degan banget. Pertama kali, bukan pertama kali ya, itu pertama kali dalam hidup, dan mudah-mudahan untuk juga yang terakhir kali. Itu deg-degan gila, deg-degan banget. Padahal itu kan aku sebenarnya aku kan nggak harus ngapa-ngapain kan. Aku cuma di sana harus bilang ya sama tanda tangan doang, selebihnya kan aku nggak ngapa-ngapain. Tapi itu deg-degannya, astaga, deg-degan banget. Nggak tahu deg-degannya kenapa, alasannya apa aku nggak tahu, tapi itu tuh deg-degan banget. Dan di hari itu waktu itu 4 derajat kalau nggak salah, 4 derajat, dan aku harus rok aku pendek, rok aku selutut gitu. Untung aja aku masih pakai kayak bolero bulu-bulu gitu, jadi masih tertutupi lah dari dingin. Tapi sampai aku dingin itu nggak ngerasa, karena aku keringetan banget, deg-degan, terus lutut itu sampai lemes saking segitunya deg-degannya. Tapi ya hari yang indah sih, hari yang indah karena semua tamu aku datang, tamu kita, aku sambil gini ya, tamu kita waktu itu semua datang, cuma satu tamu yang nggak datang, Mas Bing doang, karena Mas Bing jauh. Tapi selebihnya semuanya datang. Lalu prosesnya kita datang di sebuah ruangan sama kita butuh 2 saksi. Saksi itu nggak harus, tapi akan lebih baik kalau kita punya saksi. Jadi saksiku waktu itu orang yang selama ini membantu aku kalau aku ada kesusahan sama visum, kalau aku ada kesusahan sama kuliah, aku tuh curhatnya ke dia pokoknya temen baik aku lah pokoknya. Itu dia saksi pernikahanku, sama kalau dari suamiku sepupunya, jadi adiknya tantenya dia.